Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Ilmi dengan NIM 22331921 akan melakukan pembuatan video yang mengikuti kegiatan awal, kegiatan biologi, dan kegiatan berikut. Ini saya akan membawakan materi mikrobiologi mengenai memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan yang dimana merupakan mata pelajaran aplikasi kelas 11 KCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Oke. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai materi memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan komputer. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa akan dipimpin oleh Rashid sebagai kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rashid. Sebelum mulai pembelajaran juga kita marilah absensi dulu ya, kira-kira kalian. Saya mau kalian coba scan dulu di sini QR untuk absensi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama. Kali ini nanti diharapkan dapat memasuk perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan komputer. Kemudian yang kedua itu kalian nanti itu mencapai pembelajarannya nanti diharapkan mampu untuk memasang dan mengatasi troubleshooting pada perangkat jaringan komputer dalam sistem jaringan komputer. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu ke kalian. Pastikan di rumah kalian ini semua ada yang pasang wifi ya. Coba dulu kalian sebutkan perangkat apa saja di jaringan komputer itu yang sering kalian temui atau yang sering kalian dengar. Coba dulu Afila. Oke, Rashid. Oke, Fitri. Oke. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam perangkat-perangkat jaringan yang digunakan. Nah, di sini itu ada gambar dua buah komputer. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya dua buah komputer ini saling terhubung tanpa adanya internet. Nah, ada yang tahu nggak caranya? Kabelnya. Oke, boleh. Ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai cara memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan agar dua komputer ini bisa saling terhubung satu sama lain untuk bertukar pakai data. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yaitu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer atau perangkat yang saling terhubung satu sama lain untuk bertukar data atau informasi. Nah, tujuannya itu yang pertama berbagi data, informasi, sumber daya, buka printer, file ataupun koneksi internet. Contohnya itu kayak kita sharing data. Misalnya, saya mengirim data ke Rashid dari komputer Rashid, nanti bisa diterima di komputer saya. Kemudian juga saya misalnya mau print nih, tapi saya lagi di lantai 2, printernya ada di lantai 1, itu bisa karena kita terhubungi jaringan yang sama melalui jaringan komputer tadi. Nah, jaringan komputer itu juga terdiri dari beberapa perangkat. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga media transmisi. Nah, di sini itu ada namanya perangkat keras jaringan. Yang pertama itu adalah NIC atau Network Interface Card, yang dimana Network Interface Card ini dia digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan kabel. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Yang kedua adalah switch dan hub. Nah, untuk switch itu dia gambarnya begini, kalau hub kayak gini. Gunanya yaitu untuk mengatur lalu lintas data. Nah, apa sih perbedaan antara switch dan hub? Nah, kalau untuk switch dia portnya lebih banyak. Yang biasanya ada dari 16
ataupun 24 port. Kemudian untuk hub yang lebih sedikit, dia bisa terdiri dari 4 atau 8 port. Nah, yang menjadi perbedaan dengan ini juga salah satunya itu lebih handal switch dalam mengambil lintas data ketimbang hub. Kemudian selanjutnya itu ada perangkat keras jaringan yaitu router. Nah, sini juga ada access point. Nah, saya mau tanya juga untuk kalian. Pasti kalian sering bilang kalau ini namanya router kan? Ya. Nah, ternyata kalian salah. Router itu yang benarnya ini. Yaitu gunanya itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dalam sistem komputer. Nah, ini itu access point. Access point ini biasanya itu untuk menghubungkan atau memancarkan sinyal Wi-Fi antar perangkat agar saling terhubung. Contohnya yaitu untuk Wi-Fi seperti handphone atau laptop. Kemudian selanjutnya itu ada kabel yang dari UTP atau ASUP Twisted Pair. Kemudian fiber optic dan konektornya. Untuk kabel yang sering digunakan dalam jaringan itu yang ini UTP. Ini biasanya digunakan untuk jaringan LAN dan konektornya itu MT45. Kemudian koaksial dengan konektornya itu DNC. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan tingkat tinggi atau yang besar. Biasanya juga ini digunakan untuk media transmisi pada televisi. Kemudian untuk yang sering digunakan juga ini fiber optic. Itu biasanya digunakan sebagai media transmisi kabel untuk pemasangan Wi-Fi yang ada di rumah-rumah kalian itu. Kemudian sinyal dari filter. Nah, untuk filter ini dia kegunaannya untuk memperkuat sinyal jaringan. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak jaringan. Yang pertama ada sistem operasi jaringan. Umumnya perangkat jaringan yang digunakan dalam sistem operasi itu yang pertama ada Windows, kemudian Linux, karena singkatnya itu open source. Kemudian yang kedua itu ada protokol komunikasi, yaitu TCP atau IP address. Kemudian yang ketiga ada utility monitoring jaringan. Ini biasanya digunakan itu Wireshark untuk mengukur bandwidth ataupun trouble yang ada di jaringan. Kemudian yang keempat ada aplikasi berbasis internet. Contohnya yaitu email client, browser atau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan koneksi internet. Selanjutnya yaitu ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada topologi bus, start, link dan juga mesh. Nah, untuk bus dia sifatnya sederhana. Dia dapat terhubung semuanya itu dalam satu jalur utama. Sedangkan start yaitu terpusat pada switch atau hub. Kemudian yang link dia terhubung untuk membentuk lingkaran. Kemudian yang mesh dia perangkatnya terhubung ke perangkat lain. Nah, di sini itu ada gambar topologi setiap jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Nah, untuk topologi bus dia terhubung satu sama lain, ujung ke ujung. Kemudian untuk ring dia membentuk sebuah lingkaran agar saling berkomunikasi. Kemudian ada topologi star. Inilah topologi yang paling sering digunakan, misalnya di dalam komputer. Dia terhubung antar switch. Kemudian yang terakhir nanti ada jaringan yang namanya komputer server sebagai pengirim data pada komputer-komputer klien. Kemudian mesh ini yang digunakan kenapa? Karena dia untuk biaya perawatannya dan instalasinya itu lebih mahal. Jadi biasanya jarang digunakan. Selanjutnya itu langkah pemasangan jaringan peer to peer. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu sedikit mengenai jaringan peer to peer. Peer to peer ini atau P2P ini dia jaringan yang menghubungkan dua komputer agar bisa saling terhubung untuk menyampaikan informasi ataupun berbagi data. Nah, langkah-langkah dari pemasangan jaringan peer to peer atau P2P itu yang pertama, kita siapkan dulu dua PC plus kabel UTP crossover. Kemudian dihubungkan PC 1 dan PC 2. Di sini sudah saya buat ilustrasinya, yaitu ada PC 1 dan juga PC 2 yang saling dihubungkan menggunakan kabel UTP crossover. Ini saya menggunakan simulasi dengan menggunakan Cisco Packet. Selanjutnya yaitu kita atur IP address untuk setiap PC. Yaitu IP address yang sudah saya buat untuk PC pertama yaitu 192.168.1.1. Untuk PC 2 saya menggunakan IP address 192.168.1.2. Ini merupakan IP address kelas C. Selanjutnya yaitu kita
kita coba uji antara PC 1 dan PC 2. Jika dia menghasilkan keluaran berupa reflected request type-on, maka dia itu ping akan isinya itu berhasil seperti gambar ini. Nah, baik, terima sekian mengenai penyampaian materi hari ini. Sebelum itu saya mau minta kalian untuk melakukan sedikit activity untuk mengisi LKPD aktivitas APD. Coba scan dulu. Sudah dikerjakan? Enggak? Sudah di-scan? Oke, saya kasih waktu kalian 2 menit untuk mengerjakan apa ini LKPD aktivitas 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu kita akan melakukan juga sedikit evaluasi asesmen kognitif untuk menguji kemampuan kalian hari ini dalam memahami pembelajaran yang telah saya sampaikan. Lalu di-scan untuk mengisi tugas kita hari ini. Latihan. Minggu kita hari ini ya. Baik, terkait materi hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, berarti sudah paham nih. Jadi jika tidak ada lagi yang bertanya lagi, saya sudah cukup. Maka kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu jaringan komputer itu adalah kumpulan dari 2 perangkat PC yang saling terhubung untuk berbagi informasi ataupun data, sehingga memudahkan proses pengiriman informasi atau